Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nial Mutakin dari jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 12350100063. Saya di sini akan mencoba mereview buku yang berjudul Buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Profesor Haji Asep Ahmad Hidayat. Ini adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah saya. Saya di sini akan membahas salah satu bab, yaitu di bab 1. Di bab 1 ini membicarakan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara ini teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam ke Nusantara, siapa pembawanya, dari negeri mana ini berasal. Dalam buku ini dibahas ada beberapa teori, yaitu teori pertama ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Persia, yang keempat ada teori Cina Indonesia. Yang pertama itu ada teori India. Teori India ini dibandingkan teori yang lainnya cukup banyak pendukung atas teori ini, tapi banyak juga yang berbeda pendapat atas teori ini. Contohnya Pan Ronkel ini berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara ini dari India Selatan, yang memberikan alasan bahwa bentuk populer seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman dan sebagainya yang berkembang di Indonesia ini berasal dari India Selatan. Karena itu Pan Ronkel berpendapat bahwa Islam India berasal dari wilayah India Selatan. Tapi ada juga yang berpendapat seperti Mokwete, R.A. Kren, dan Snok Horgenze berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Mokwete ini menyandarkan teori ini pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur. Dan di Pasai berasal dari Gujarat. Secara khusus, Brian Harrison berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara memperoleh inspirasi budaya bukan dari Persia atau tanah Arab, melainkan dari India. Teori yang didasarkan pada temuan batu nisan dari Gujarat ini ditentang oleh Harrison bahwa ketika Samudra Pasai diislamkan, daerah masyarakat Gujarat masih memeluk agama Hindu. Menurutnya, daerah Bengal adalah daerah pertama yang menerima Islam pada abad ke-13 Masehi. Setelah Bengal, baru daerah-daerah lainnya di India bagian selatan, di Tenggara mulai masuk Islam. Teori yang diajukan oleh Snok Horgenze ini tersebut juga didasarkan pada catatan-catatan para pengembara. Terus selanjutnya ada teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dengan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara atau di Asia Tenggara untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Menurut Mahyudin, Haji Yahya, dan Ahmad Jailani Hilmi dalam sejarah Islam, bahwa sebagian besar dari pedagang Arab yang berlayar di kawasan Asia Tenggara pada periode awal merupakan para pedagang dari Yaman, yang bisa menghantarkan teori ini bahwa masuknya Islam itu dari Arab Mekah. Yang selanjutnya ada teori Arab Persia. Teori Arab Persia ini atau Arab Persia ini menyatakan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran yang sekarang.
bermadzhab Syiah dalam abad ke-16 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syekh atau Tashi atau Tasyahi dalam naskah-naskah Cina. Selain teori-teori Arab Persia juga didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama, banyak tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti tradisi Muharram, tradisi Asyura, dan yang lain-lainnya. Yaitu yang terakhir ada teori Indo-Cina. Teori Cina-Indo ini, Indonesia ini, teori menyatakan bahwa Islam disebarkan di kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indonesia ke Cina. Teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atas dan juga ada yang didukung oleh S.Ki Patimi, Selamat Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis buku ini yaitu Profesor Haji Asep Ahmad Hidayat. Mendukung teori ini karena ada bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina. Yang salah satunya adalah merujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 orang para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam dari Arab Persia. Selamat Muljana 1968 dalam runtuhnya kerajaan Hindu di Jawa dan timbulnya negara-negara Islam Nusantara tidak hanya berpendapat bahwa Sultan Demak adalah seorang peranakan Cina, namun juga ia menyimpulkan bahwa para wali Songo adalah peranakan Cina. Pendapat ini bertolak dari kronik Klateng Samangkopang di Semarang. Ada juga menurut S.Ki Patimi, kerajaan Sampa di Indonesia atau sampai Cina ini pada tahun 1000 sampai 1470 Masehi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti Trengganu yang bertuliskan tahun 1386 yang disamakan dengan batu nisan di Campas Selatan. Segitu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.